Saya berani bersumpah, pada saat itu memang saya yang sebagai resepsionis dan di malam itu tepat pukul 11 lewat 10 menit ada seorang pria tua yang datang untuk menginap dan merequest kamar nomor 12. Awalnya terlihat biasa, tetapi ketika di pagi hari pria itu sama sekali tidak keluar dari dalam kamarnya. Setelah petugas mengecek ke dalam kamar, ternyata tidak ada siapapun, tidak ada orang, tidak ada pakaian. Dan setelah CCTV dicek, ternyata memang benar malam itu ada orang yang memasuki kamar tersebut, namun tidak pernah keluar sampai saat ini. Dan setelah identitasnya dicek, ternyata nama tersebut adalah seorang yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Oke, kembali lagi di kisah mistis. Ya teman-teman, jadi hari ini kita akan kembali bercerita. Dan cerita yang datang hari ini adalah dari seorang pemuda yang bekerja sebagai seorang resepsionis salah satu hotel. Dan sebut saja namanya adalah Rico. Rico ini salah satu pegawai resepsionis yang memang dia sedang mencari pengalaman. Alhasil dia harus berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain, kemudian harus mencari lagi tempat-tempat yang berbeda karena ambisinya adalah semakin banyak pengalaman. Ada satu ketika Rico ini melamar di sebuah hotel. Hotelnya ini tidak terlalu besar. Hotelnya 2 lantai dan ada sekitar belasan kamar. Jadi Rico di sana melamar sebagai resepsionis dan akhirnya Rico pun diterima di sana. Letak hotel tersebut berada di jalan pegunungan atau daerah pegunungan yang hawanya sejuk sekali di sana, dan itu yang membuat Rico ingin bekerja atau melamar pekerjaan di sana. Selain itu juga Rico ingin menambah pengalamannya menjadi seorang resepsionis di daerah itu. Dan kata Rico, pelanggan di sana atau yang sering menginap di sana tidak lain tidak bukan adalah supir-supir travel yang sedang mengajak tamu ke sana. Ada juga pendaki-pendaki yang biasanya menginap di sana. Dan ada juga beberapa momen ada orang yang sedang di perjalanan yang sudah kemalaman menginap di hotel itu. Jadi ada satu ketika Rico baru bekerja di sana, di hari pertama dia dititipi pesan oleh seniornya. Kata seniornya, jangan sampai Rico ini menolak kehadiran pelanggan. Walaupun pelanggannya ini merequest kamar dan lain sebagainya, selama kamar itu masih kosong, silakan diterima, kata seniornya Rico. Dan di sana seperti biasa, dan itu menurut Rico tidak yang istimewa dan itu sudah biasa dia lakukan karena memang ada target perharinya kamar harus terjual seperti itu. Jadi waktu itu Rico hanya mengangguk di sana dan Rico pun menyanggupi hal tersebut. Dan sudah berjalan lama, sekitar 3 bulan Rico bekerja di sana. Tidak ada memang hal-hal yang membuat Rico ini kaget dan lain sebagainya. Karena Rico ini nyaman-nyaman saja di sana. Selain hawanya sejuk dan juga tidak ada kebisingan di sana. Karena daerahnya memang daerah pegunungan. Dan di satu ketika Rico sedang shift malam di sana. Dan waktu itu hujan turun dan kabut pun tebal karena di daerah pegunungan memang hujannya sangat sering terjadi dan kabutnya memang tidak dipungkiri pasti banyak kabut di daerah pegunungan. Jadi seperti biasa di sana pun juga begitu. Nah waktu itu Rico pun sedang santai di sana. Karena anggapannya ketika cuaca sedang hujan dan sejenisnya, terkadang jarang ada tamu yang check-in. Nah di malam hari pukul 11 lewat 10 kata Rico, sesuai dengan yang ada di catatan, ada seorang pria datang. Pria ini sesuai dengan identitasnya karena di sana harus menyertakan KTP. Nah sesuai dengan data identitasnya, pria ini berusia 50 tahunan, kata Rico.
Pria ini tampilannya sederhana, menggunakan jaket kulit hitam, kemudian celana jeans, dan pria ini tidak membawa koper ataupun tas. Pria ini hanya membawa dirinya saja. Dan di sana pria tua itu pun meminta atau merequest kamar nomor 12. Jadi karena Rico ini mengingat pesan dari seniornya waktu itu, jadi seperti biasa Rico pun menyiapkan kamar tersebut. Dan katanya kamar nomor 12 itu memang jarang sekali orang merequest di sana. Dan kadang bahkan orang yang ketika ada kamar tinggal 2 atau 3 pilihan, jarang orang memilih kamar nomor 12 tersebut. Karena kenapa? Karena kata Rico, kamar tersebut berada di pojok atau posisinya berada di pojok, bersebelahan dengan ruangan atau gedung yang sama sekali tidak terpakai, atau bisa dikatakan gedung yang terbengkalai, tidak terawat sama sekali. Jadi kebetulan waktu itu kamar nomor 12 kosong, dan akhirnya Rico pun memberikan kunci kepada pria tua itu, dan pria tersebut pun berjalan ke lorong untuk mencari kamar nomor 12. Awalnya tidak ada hal yang aneh, tapi ketika pria itu berjalan menuju lorong, Rico mulai merasakan ada hal yang aneh. Biasanya siapapun termasuk Rico yang melewati lorong, pasti ada bunyi berdecit di lantai. Karena lantai itu terbuat dari kayu, otomatis ada suaranya. Tapi ketika itu sama sekali tidak ada suara sedikit pun ketika pria tua tersebut melewati lorong. Dan kata Rico di sana ketika pemesanan, pria tua tersebut tidak ada basa-basi sama sekali. Langsung to the point, mau request kamar nomor 12, ketika dikasih kunci langsung menuju ke kamar. Namun di sana Rico cukup tenang karena meskipun Rico ada kecurigaan dan lain sebagainya, Rico tidak berpikir ke hal yang berbau mistis, tetapi Rico ini lebih berpikir ke hal yang berbau kriminal. Dan keesokan paginya, petugas kamar pun datang kepada Rico. Sebut saja namanya Edi. Nah, Edi pun bertanya kepada Rico, apakah kamar nomor 12 sudah dapat dibersihkan atau tamunya sudah check out? Dan jawab Rico di sana, ketika itu Rico melihat kunci kamar nomor 12 belum dikembalikan. Berarti kesimpulannya, tamu yang check in di kamar 12 belum check out atau masih di kamarnya. Dan hasilnya Rico pun memberitahu kepada Edi bahwa orang di kamar 12 masih di sana. Dan singkat cerita, karena sudah jam atau sudah waktunya untuk check out, Edi pun beranjak ke lantai atas. Karena tempat kamar 12 ini di lantai atas, di pojok. Kemudian setelah itu berselang beberapa jam, mungkin Edi ini lagi membersihkan kamar-kamar yang lain yang ada di atas. Nah, mungkin iseng Edi ini untuk mengkonfirmasi kepada pria yang menginap di kamar nomor 12. Dan ketika itu, pada saat Rico ini sedang santai di bawah di meja resepsionis, Edi pun datang dengan terburu-buru. Edi pun melapor kepada Rico. Rico, emang benar tamu yang di kamar 12 belum check out? Kata Edi di sana. Dan Rico pun menjawab, iya benar, belum ada konfirmasi dan belum ada check out sama sekali. Dan Edi pun menyaut lagi, itu kamar 12 sudah kosong. Sudah tidak ada siapapun, tidak ada jejak sama sekali, kata Edi. Dan Rico pun di sana menanggapi tidak serius karena yang dia tahu memang belum check out, belum keluar pria tua tersebut. Dan di sana Rico pun mulai bertanya kepada Edi, kamu bercanda ya? Kata Rico. Dan Edi pun menjawab, tidak, saya serius sekali, sudah tidak ada siapapun di sana. Dan ketika itu Rico pun mengikuti Edi naik ke lantai atas menuju kamar 12. Ketika sudah berada di kamar 12, ternyata kamar itu masih rapi sekali. Tidak ada berantakan sama sekali, masih seperti setup sebelumnya.
Dan ketika ditelusuri lebih dalam, selain kamar itu masih rapi, di kamar mandi tidak ada bekas orang yang pernah menghidupkan shower ataupun air, karena lantainya masih kering sekali waktu itu. Dan tidak aja sampai di sana, tidak ada perbedaan kamar itu sebelum pria tua check-in dengan setelahnya. Kamar itu masih tertata rapi, bisa dikatakan tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, itu yang membuat Riko ini penasaran. Dan Riko ini bukan berpikir ke hal yang mistis waktu itu. Riko ini lebih takut kepada hal-hal kriminal. Karena dia berpikir, jangan-jangan pria tua tersebut adalah seseorang yang sedang mengamati atau sedang melarikan diri dari sesuatu atau dari masalah. Pikir Riko waktu itu. Dan setelah dicari-cari, karena dia curiga pria itu mengumpat di kamar tersebut entah di mana, setelah dicari-cari di berbagai sudut ruangan di kamar 12 memang tidak ada. Yang ada hanya kunci kamar nomor 12 tetap berada di atas meja di kamar 12. Berarti kesimpulannya memang ada orang yang mengambil kunci tersebut dan menaruhnya di atas meja setelah dia check-in. Jadi Riko ini menyimpulkan memang itu bukan halusinasi kemarin. Dan singkat cerita, Riko dan Edi pun langsung menemui orang yang ditugaskan di CCTV. Mereka pun mengecek CCTV-nya mulai dari kemarin malamnya. Dia mengecek dan setelah dilihat memang benar. Di CCTV tersebut memang benar Riko ini melayani seorang tamu. Dan tamu tersebut adalah pria tua yang memang benar identitasnya berusia 50 tahun. Dan sesuai dengan yang dikatakan Riko, pria itu pun berjalan menuju lorong dan menuju kamar nomor 12. Dan pria tua tersebut pun masuk ke kamar 12. Tidak ada kecurigaan sama sekali. Namun ketika itu ia pun mempercepat adegan atau mempercepat rekaman CCTV agar dia melihat kapan pria tua tersebut keluar dari kamarnya atau berpindah kamar atau bagaimana. Dan setelah itu sampai dengan di jam tersebut tidak ada satu orang pun yang keluar dari kamar 12. Nah, di sana Riko dan Edi beserta dengan kru di hotel tersebut pun sudah memutar berkali-kali, mengulang berkali-kali rekaman tersebut. Dan anehnya memang benar, tidak ada orang yang keluar dari sana. Yang ada hanya orang yang masuk ke dalam kamar tersebut. Waktu itu bahkan katanya Riko beserta dengan kawan-kawan di sana dan beserta dengan ownernya sudah melapor ke pihak berwajib. Dan sudah diselidiki di sekitar sana, kemudian data identitasnya juga sudah diselidiki. Dan memang benar tidak ada satupun orang yang berada di daerah tersebut. Karena takutnya pikiran Riko itu kalau tidak di kamar, mungkin saja dia kabur lewat jendela dan lain sebagainya. Tapi setelah melakukan penyelidikan memang tidak ada satupun orang di sana. Dan setelah itu mereka pun di sana menganggap hal itu masih dalam sebuah kasus penyelidikan. Dan kegiatan atau operasional hotel tersebut pun kembali seperti biasa. Dan ketika itu Riko pun masih ada rasa penasaran di sana. Wah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Di mana sebenarnya? Apalagi waktu itu yang menerima tamunya adalah Riko sendiri. Dan ketika Riko melihat lagi catatan di malam itu, memang benar masih foto KTP-nya masih, catatan namanya sudah masih juga di sana. Dan ketika itu satpam yang berada di sana mencari Riko. Dan satpam tersebut pun mengatakan, saya pernah diceritakan kamar nomor 12 oleh satpam senior, tetapi saya lupa apa dan bagaimana ceritanya, saya lupa, kata satpam tersebut. Nah, ketika Riko mendengar kata itu, rasa ingin tahunya tinggi sekali, rasa penasarannya tinggi sekali. Akhirnya Riko pun menemui satpam senior yang sudah tidak bekerja di sana waktu itu. Dan ketika Riko menemui satpam tersebut
tanpa berkata, tanpa menceritakan sesuatu, mengajak Riko untuk ke ruangan atau ke salah satu ruangan yang sudah tidak terpakai di sana. Kata Riko itu adalah sebuah gudang penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, barang-barang lama di sana. Ketika masuk tersebut, Riko pun berpikir, kenapa kok Riko ini dibawa ke sana? Padahal dia ingin mendengar cerita kamar tersebut. Nah, ketika itu satpam tersebut pun langsung menunjukkan majalah lama atau koran lama di sana. Nah, ketika satpam tersebut menunjukkan koran yang sudah usang tersebut, Riko pun sontak kaget. Karena berita yang ada di koran tersebut mirip sekali dan sama sekali dengan orang yang ditemui Riko yang memesan kamar nomor 12. Dan ketika Riko membuka ponselnya dan melihat fotonya sekali lagi, dan memang benar sama sekali. Wajahnya tidak berbeda, namanya juga tidak berbeda. Tetapi yang membuat Riko ini kaget di sana adalah di dalam berita tersebut, pria tua tersebut sudah meninggal dunia akibat terkena longsor di jalan pegunungan itu. Dan yang lebih kagetnya lagi, berita tersebut sudah 6 tahun yang lalu. Dan kejadian itu pun sudah 3 tahun yang lalu. Berarti dari sekarang itu sudah 9 tahun yang lalu kejadiannya. Di berita tersebut sudah jelas tahun beserta dengan tanggalnya. Dan ketika Riko melihat berita tersebut, dia pun sontak langsung terdiam dan kaget. Dan tanpa berpikir lama, satpam tersebut menjelaskan kepada Riko bahwa sudah ada sekitar 3 orang yang sudah berturut-turut di setiap tahunnya menemukan kejanggalan itu. Tetapi orang-orang tersebut hanya bercerita kepada satpam itu. Tidak seperti Riko. Karena Riko ini berpikir bukan ke hal yang mistis, tapi ke kriminal. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya, resepsionis yang sebelum Riko ini berpikirnya langsung to the point ke arah mistis. Jadi dijelaskan oleh satpam senior tersebut. Dan dari sana Riko pun memutuskan untuk kembali ke meja resepsionis, kembali bekerja waktu itu. Dan satpam senior pun pulang waktu itu. Namun pada saat bekerja itu, Riko pun merasa tidak tenang di sana. Merasa ada hal yang membuat dia terus kepikiran akan kejadian itu. Dia tidak tahu mengapa dia datang ke sini, mengapa pria tua itu datang ke sini, apalagi di malam hari. Dan kalaupun itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang kasat mata yang tidak terlihat, lalu kenapa pada saat dia transaksi KTP identitas itu memang terasa nyata sekali, tidak terasa halusinasi, kata Riko. Namun setelah kejadian tersebut, selang beberapa bulan, Riko pun memilih resign di hotel tersebut. Dan alasan Riko resign di sana pun tidak semata-mata karena kejadian itu. Ada juga beberapa alasan Riko. Salah satunya seperti yang sudah disebutkan bahwa Riko ini laparnya terkait dengan pengalaman. Jadi Riko waktu itu resign di sana, pindah lagi ke hotel-hotel selanjutnya yang sudah menjadi tujuannya Riko. Nah, 1 tahun kemudian Riko pun memutuskan untuk berlibur atau liburan ke daerah itu. Nah, tapi Riko di sana tidak menginap di hotel yang dulu itu, di hotel yang kejadian tersebut. Riko memilih hotel yang berbeda, hanya saja masih di satu daerah. Katanya jaraknya sekitar 1 kilometer dari hotel yang sebelumnya. Nah, di sana Riko pun memilih tempat yang memang nyaman untuk dia, ada view-nya dan lain sebagainya. Dan di sana Riko pun sangat menikmati. Namun di tengah malam sekitar pukul 12 lewat, Riko pun menerima telepon dari resepsionis di hotel itu. Riko kira itu ada teknis ataupun apa yang salah di sana di hotel tersebut. Dan ketika Riko ini mengangkat telepon tersebut, resepsionis pun hanya berkata, "Maaf Pak, ada tamu yang menitip salam."
Dan sontak di sana Riko pun kaget. Kata Riko, siapa yang menitipi salam malam-malam? Dan resepsionis pun menjawab, beliau tidak mengatakan dirinya siapa. Beliau hanya mengatakan, terima kasih waktu itu sudah meminjamkan kamar nomor 12. Dan sontak ketika mendengar kata itu, Riko pun kaget dan sempat diam beberapa detik. Sebelum akhirnya resepsionis tersebut mematikan teleponnya. Dan ketika itu Riko pun langsung keluar dari kamar hotelnya. Dan dia melihat koridor itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Bahkan resepsionisnya pun waktu itu tidak ada di mejanya. Dan di sana Riko pun mulai bertanya-tanya dan mulai ada rasa takut di sana. Riko pun mencoba untuk melawan rasa takutnya dan kembali beristirahat di kamarnya. Dan setelah kejadian tersebut hingga sampai saat ini Riko pun tidak tahu siapa sebenarnya pria tua tersebut dan alasannya mengapa pria tua tersebut selalu datang kepada Riko. Bahkan sudah hampir 1 tahun sudah berlalu, kenapa dia masih datang kepada Riko? Dan itu Riko tidak tahu alasannya. Bahkan sampai Riko ini mengirimkan ceritanya ini, memang dia belum tahu alasannya. Dan sampai saat ini pun Riko masih teringat akan ceritanya waktu itu. Dan sampai saat ini juga kata Riko, ketika Riko ini liburan atau menginap di hotel tertentu, dia sama sekali tidak ingin atau tidak mau diberikan kamar di pojok, kata Riko. Karena dia trauma dengan kejadian itu, karena masih terbayang di dalam benaknya siapa orang tersebut. Meskipun ada tawaran untuk menginap di hotel yang seperti kejadian tersebut, dia sama sekali tidak mau. Dan itu cerita dari Riko, seorang resepsionis yang sedang mencari pengalaman. Dan jika teman-teman yang menonton di part ini, yang menonton di episode kali ini memiliki kisah yang serupa dengan kisahnya Riko ini, bisa kalian kirimkan ke email di kolom deskripsi. Dan jika kalian suka, mohon dukungannya untuk channel Kisah Mistis ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan cerita Riko ini pun berakhir sampai di sini.